Hai semuanya, saya Leska dan di sini saya akan membahas materi yaitu persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi, pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang kedua, jenis-jenis akar. Yang ketiga, jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang keempat, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Dan yang kelima adalah menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dari persamaan kuadrat lain. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini terdapat soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat tambah 8x tambah 12 sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat ditambah 8x tambah 12 sama dengan 0. Nah, jadi menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara: memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus ABC. Di sini saya menggunakan rumus ABC. Pertama-tama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 12. Rumus ABC yaitu x1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kita masukkan ya rumus. Min B berarti min 8 plus minus 8 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 12 per 2 kali A sama dengan 2 kali 1. Nah, min 8 plus minus 8 kali 8, 4 kali 1, 4 kali 12 yaitu 48 per 2. Di sini kurang ya, per 2. Jadi min 8 plus minus akar 64 dikurang 48 adalah 16 per 2. Oke, kita tarik garis. Min 8 plus minus akar 16 adalah 4. Jadi 4 per 2. X1 sama dengan min 8 ditambah 4 per 2. Hasilnya yaitu min 8 tambah 4 adalah 4 per 2. Min 4 per 2. Jadi hasilnya adalah min 2. Sedangkan X2-nya itu sama dengan min 8 min 4 per 2. Sama dengan min 12 per 2. Jadi hasilnya adalah min 6. Jadi bisa kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 6. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis akar. Di sini terdapat soal tentukan jenis akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat sama dengan 5 kurang 4x. Jadi, menentukan jenis akar-akar itu kita bisa menggunakan yang dinamakan diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Jadi kita jawab, kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu 2x kuadrat sama dengan 5 kurang 4x. Ini bentuknya dia belum bentuk umum, jadi kita ubah dulu menjadi bentuk umum. Nah, jadi kalau kita ingin ubah ruas yang di kanan ini kita pindahkan ke ruas yang kiri. Jadi bentuknya 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan minus 5. Baru kita masukkan ke rumus diskriminan, yaitu b kuadrat kurang 4ac, yang dimana 4 kuadrat kurang 4 dikali 2 dikali min 5. 4 kuadrat yaitu 16 dikurang
4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. Jadi plus 40. Karena minus dan minus itu menjadi positif. Oke. 16 ditambah 40 yaitu 56. Nah, kalau hasilnya itu dia lebih besar dari 0, berarti jenis akar-akarnya yaitu real dan berlainan. Nah, mari kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar. Di sini kita mempunyai soal hasil x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dari persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita tulis persamaannya yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nilai dari A yaitu 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Nah, yang di sini diminta adalah hasil x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Jadi, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ini bisa kita buat menjadi x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Baik, sama dengan, jadi x1 ditambah x2 itu bisa menjadi min b per a kuadrat dikurang 2 kali x1 kali x2 itu bisa menjadi c per a. Nah, dari hasilan ini kita masukkan ke rumus. Jadi dia min 5 per 1 kuadrat dikurang 2 kali C yaitu 6 per A1. Kita masukkan min 5 kuadrat yaitu 25 per 1 25 dikurang 2 kali 6 12 12 per 1 ya 12. Nah, 25 dikurang 12 itu hasilnya adalah 13. Jadi hasil x1 kuadrat tambah x2 kuadrat yaitu 13. Jadi kita masuk materi keempat yaitu menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Jika kita menemukan soal seperti ini yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 6 dikurang akar 2 dan 6 ditambah akar 2. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu x kurang x1 dikali x kurang x2 sama dengan 0. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan rumus x kuadrat dikurang x1 tambah x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Namun di soal kali ini saya lebih memilih menggunakan rumus yang kedua. Oke. Jadi kita tentukan dulu x1 ditambah x2 nya. Kita tulis x1 ditambah x2 sama dengan kita umpamakan yang 6 kurang akar 2 ini menjadi x1 dan 6 ditambah akar 2 ini menjadi x2. Oke, kita masukkan berarti dia 6 dikurang akar 2 ditambah 6 ditambah akar 2. Nah, di sini ada min akar 2 dan di sini ada plus akar 2, jadi dia sama-sama habis. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Oke, kita lanjut ke x1 dikali x2. Ini sama dengan 6 kurang akar 2 dikali 6 tambah akar 2. Nah, jika seperti ini, dia bilangannya sama tetapi hanya tanda yang membedakan. Bilangan yang di depan kita kuadratkan, dikurang bilangan belakang kita kuadratkan. Berarti 6 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Oke, 6 kali 6 yaitu 36 dikurang akar 2 dikuadratkan. Jadi, akarnya ini kita hilangkan saja. Dia menjadi 2. Oke, 36 dikurang 2 yaitu 34.
kita sudah mendapat X1 tambah X2 dan X1 dikali X2. Tinggal kita masukkan ke rumus saja. X kuadratnya tetap dikurang X1 tambah X2 yaitu 12X lalu ditambah 34 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan kuadrat dari akar-akar 6 kurang akar 2 dan 6 tambah akar 2. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir kita yaitu menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dari persamaan kuadrat lain. Kita lihat soalnya, akar-akar persamaan 3x kuadrat dikurang 12x tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah, oke, mari kita jawab. Langkah pertama yaitu kita tulis dulu persamaannya. 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan 3, B sama dengan min 12, C sama dengan 2. Oke, karena di sini dia menggunakan alfa tambah 2 dan beta tambah 2, maka di sini kita langsung saja ibaratkan alfa tambah 2 ini sebagai X1 dan beta tambah 2 ini sebagai X2. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu nilai dari alfa ditambah beta yaitu sama dengan min B per A. Jadi di sini adalah min B berarti 12 per 3. Jadi itu adalah 12 per 3 sama dengan nilainya adalah 4. Dan sedangkan alfa dikali beta itu sama dengan C per A. Jadi nilainya adalah 2 per 3. Jadi kita sudah ambil tadi ya, alfa tambah 2 itu jadi X1, beta tambah 2 itu jadi X2. Oke, kita masuk ke X1 tambah X2. Di sini tadi X1-nya yaitu alfa tambah 2 lalu ditambah beta tambah 2. Jadi ini hasilnya adalah alfa tambah beta tambah 4. Oke, alfa tambah beta tambah 4. Di sini tadi alfa tambah beta itu sudah diketahui yaitu 4. Berarti 4 ditambah 4 adalah 8. Oke, kita sudah dapat. Kita cari lagi X1 kali X2 sama dengan alfa tambah 2 dikali beta tambah 2. Ini hasilnya alfa kali beta ditambah 2 alfa ditambah 2 beta ditambah 2 kali 2 4. Oke, jadi di sini alfa kali beta adalah 2 per 3. Di sini kita buat jadi 2 kali alfa tambah beta ya, supaya dia ada masuk ke sini. Alfa tambah beta ditambah 4, berarti dia menjadi 2 per 3 tambah 2 kali alfa tambah beta adalah 4 dikali 4 yaitu 2 kali 4, langsung saja kita buat 8 ditambah 4. Oke, kita masuk ke sini. Jadi 2 per 3 ditambah 8 tambah 4 adalah 12. Jadi 2 per 3 ditambah 36 per 3. Oke, jadi hasilnya adalah 38 per 3. Sekarang kita tambahkan, masukkan dia ke rumus. Rumusnya yaitu X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0.
Berarti kita masukkan x kuadrat kurang 8x ditambah x1. Kalau x2 adalah 38/3 sama dengan 0. Supaya hilang yang ini bagaimana? Kita kali 3. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat kurang 8 dikali 3 adalah 24x ditambah 38 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dari persamaan kuadrat lain adalah hasilnya ini, 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 38. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya terkait dengan persamaan kuadrat. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.